Wali Kota Tidore Kepulauan berkomitmen pemerintah Kota Tidore akan menghadirkan pelayanan pemenuhan gizi gratis. Memperingati Hari Guru Nasional ke-31 tahun dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-80, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara memaknai sebagai momentum untuk merefleksikan kinerja. Selamat malam saudara Maluku Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda Rabu 26 November 2025 bersama saya Faradila Sultan Latua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara, berikut kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Pastikan program Astacita Presiden Prabowo Subianto berjalan lancar. Wali Kota Tidore Kepulauan berkomitmen pemerintah Kota Tidore akan menghadirkan pelayanan pemenuhan gizi gratis di seluruh kecamatan sehingga dapat dirasakan oleh seluruh siswa yang menerima manfaat. Sebagai bagian dari program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan menegaskan bahwa program makan bergizi gratis akan berjalan lancar di seluruh sekolah di Kota Tidore. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan siap menghadirkan layanan pemenuhan gizi gratis di seluruh kecamatan agar dirasakan secara merata oleh siswa penerima manfaat. Muhammad Sinan menambahkan pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berkoordinasi untuk memastikan setiap dapur beroperasi dengan baik. Dapur yang saat ini masih dalam tahap persiapan ditargetkan selesai pada Desember 2025. Alhamdulillah hari ini komunikasi antara tim MBG dengan pemerintah kota itu sangat baik, karena di kota juga ada tim Satgas, namanya Satgas untuk pantauan MBG tadi. Alhamdulillah sampai saat ini di Tidore ini sudah ada beberapa dapur yang sudah dilaksanakan. 1 minggu lalu saya resmikan salah satu dapur untuk menangani makanan bergizi gratis di wilayah Tidore Utara. Jadi dapur itu berada di Kelurahan Ome. Kemudian yang satu lagi ada di SPN Polda Maluku Utara. Dan saya hampir setiap saat itu berkoordinasi dengan tim MBG. Target saya insya Allah di Desember itu semua pelayanan MBG bisa terrealisasi semua di seluruh sekolah-sekolah, dirasakan anak-anak yang sekolah di Kota Tidore Kepulauan. Muhammad Sinan menegaskan program makan bergizi gratis memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi siswa yang berdampak baik untuk generasi di masa depan. Dari Ternate, kontributor TVRI, Sukri Basir, melaporkan. Saudara, memperingati Hari Guru Nasional ke-31 tahun dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-80, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara memaknai sebagai momentum untuk merefleksikan kinerja terhadap kemajuan pendidikan dan kesejahteraan guru di Maluku Utara. Tanggal 25 November 2025 diperingati sebagai Hari Guru Nasional ke-31 tahun dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-80. Dalam momentum hari yang penuh dengan makna kebahagiaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melaksanakan upacara peringatan dengan melibatkan perwakilan pelajar, pendidik, Forkopimda, dan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Dalam wawancaranya dengan awak media, Abu Bakar Abdullah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menyampaikan agar guru tetap semangat dalam pengabdian walaupun sulitnya medan pengabdian di daerah Maluku Utara. Alhamdulillah hari ini momentum yang sangat berharga, sangat spesial karena kami keluarga besar pendidik dan secara keseluruhan pemerintah Provinsi Maluku Utara
di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur tadi telah menyelenggarakan upacara Hari Guru Nasional dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-80. Seperti biasanya ini momentum untuk bisa merefleksikan apa yang telah kita kerjakan khususnya bagi pendidikan di Provinsi Maluku Utara, dan juga sekaligus kita merefleksikan apa sejauh mana keberpihakan kita terhadap guru di Provinsi Maluku Utara. Abu Bakar Abdullah menambahkan, memperingati Hari Guru Nasional ke-31 tahun dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-80 merupakan momentum untuk merefleksikan apa yang telah dikerjakan bagi pendidikan dan sekaligus merefleksikan sejauh mana keberpihakan pemerintah daerah terhadap perkembangan kesejahteraan guru di Maluku Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Pulau Morotai, saudara, upacara Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-80 tahun dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat dan Guru Bermutu Indonesia Maju berlangsung hikmat. Dalam kegiatan upacara ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Pemda Morotai, Muhammad Umar Ali, sebagai Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut juga diselingkan beberapa tarian dari siswa-siswi sebagai bentuk persembahan untuk memeriahkan upacara Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80. Peningkatan mutu vokasi SMK melalui penguatan program pusat unggulan link and match dengan industri 4.0 dan penyediaan sertifikasi kompetensi global bagi siswa dan guru SMK. 3. Penguatan literasi dan karakter. Distribusi 1,5 juta buku bacaan bermutu ke sekolah-sekolah berliterasi rendah, penguatan pendidikan karakter, dan 4. Revitalisasi bahasa daerah sebagai bagian dari pelestarian budaya, inovasi pembelajaran digital, pemanfaatan teknologi terkini sebagai alat bantu untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif, relevan, dan efisien. Teknologi harus menjadi asisten terbaik bagi guru hebat. Sekda Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali sebagai Inspektur Upacara dalam sambutannya membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa guru adalah agen pembelajaran dan peradaban yang mengemban tugas profetik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun nalar kritis, hati yang jernih, serta akhlak mulia generasi bangsa Indonesia. Di samping itu, Umar Ali juga mengingatkan bahwa momentum ini bukan sekadar agenda seremonial semata. Namun Hari Guru Nasional ini adalah momentum memperbaharui janji untuk mendidik dengan hati dan mengabdi tanpa henti demi mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara profesi sudah bisa ada penghargaan dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah. Yang pertama bahwa momentum HUT PGRI tahun 2025 ini adalah merupakan momentum di mana seluruh guru di Republik Indonesia ini melaksanakan upacara dalam rangka memeriahkan HUT PGRI yang ke-80. Dan momentum ini sekaligus menjadikan guru menjadi salah satu profesi yang sangat strategis dalam proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Al-Hafiz Musa Pau sebagai Ketua PGRI Kabupaten Pulau Morotai mengatakan guru adalah profesi yang memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam hal membangun sumber daya manusia di seluruh Indonesia maupun di Morotai khususnya. Sehingga lewat momentum memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80 ini, semoga pemerintah lebih memperhatikan nasib guru dan lebih menghargai pengabdian guru. Serta yang lebih penting adalah kesejahteraan guru yang harus betul-betul diperhatikan. Sebagaimana sesuai isi dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan upacara memperingati HUT PGRI ke-80 sekaligus Hari Guru Nasional ini digelar pada Selasa pagi di lapangan upacara kantor Bupati Pulau Morotai yang dihadiri seluruh guru se-Kabupaten Pulau Morotai dari 88 desa, serta seluruh unsur pimpinan Forkopimda dan OPD. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madilis melaporkan.
Informasi lainnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Saudara, Anda kembali bersama kami di Maluku Utara hari ini dan berikut informasi selanjutnya. Sebanyak 50 siswa Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan terlibat dalam kegiatan SRD 7 mencari bakat. Berbagai perlombaan diadakan sebagai ruang untuk para siswa mengembangkan bakat dan minat mereka. Menghadirkan berbagai mata lomba untuk para siswa, SRD 7 mencari bakat berjalan dengan baik. Kegiatan yang menjadi wadah untuk para siswa Sekolah Rakyat Dasar 7 mengasah minat dan bakat mereka mendapat respon positif dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Abdullah Salama. Dalam sambutannya, Abdullah Salama menyampaikan, kegiatan SRD 7 mencari bakat bukan tentang suatu hal yang sederhana, tetapi yang terpenting adalah tentang makna dan dampak dari kegiatan yang menyentuh dan berdampak bagi para siswa. Melihat dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh para guru, para orang tua asuh, dan keluarga besar Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan, hal seperti ini sangat penting untuk anak-anak kita sekalian, karena di mana mereka bisa mengembangkan bakat minat yang mereka miliki, yang selama ini mereka pendam. Bisa saja dalam momentum seperti ini mereka bisa mengeluarkan apa yang mereka miliki. Abdullah Salama berharap para guru terus memberikan semangat dan motivasi kepada para siswa agar mereka tetap betah dan nyaman untuk belajar di Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Ketua KONI Maluku Utara terpilih menyatakan dukungan penuh terhadap semangat pemuda-pemudi Kelurahan Guraping yang menggelar Guraping Open Turnamen Masigarolaha 2025. Olahraga yang dinilai mampu mempererat persatuan sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet lokal. Ketua KONI terpilih Maluku Utara Sarbin Sih memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemuda-pemudi Kelurahan Guraping atas penyelenggaraan Guraping Open Turnamen Masigarolaha 2025. Sarbin Sih menilai inisiatif pemuda kelurahan untuk menghadirkan turnamen ini tidak hanya menunjukkan kreativitas, tetapi juga komitmen untuk mengembangkan potensi olahraga. Sebagai Ketua KONI menyambut dengan baik semua event yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan olahraga. Hari ini kita ikut saksikan bersama Open Turnamen Guraping Cup yang pernah macet dan hari ini dilanjutkan. Kami berharap semangat ini terus berjalan.
kita juga mendapatkan respon positif dari Bu Gubernur untuk membantu memaksimalkan sarana dan infrastruktur olahraga di masa depan. Kami berharap di event turnamen Guru Opin Cup ini kami berharap jaga kompakan, permainannya dengan sportivitas yang bagus, menghargai lawan, menghormati lawan, sehingga bisa melahirkan pemain-pemain terbaik dan menjadi bagian dari proses pendidikan di bola khususnya. Menyampaikan selamat kepada panitia, pada wasit, menjaga dengan baik pelaksanaan ini sehingga hasilnya jauh lebih bagus. Menyampaikan selamat untuk pelaksanaan event ini, mudah-mudahan hasilnya akan kita lihat di masa-masa akan datang. Kegiatan Guraping Open Turnamen Masigaro Laha 2025 dinilai penting dan patut diapresiasi, dikarenakan melalui kegiatan seperti ini dapat menemukan bibit atlet berbakat yang nantinya dapat mewakili daerah di level yang lebih tinggi. Selain itu, olahraga merupakan sarana yang efektif untuk memperkuat silaturahmi, membangun karakter generasi muda, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Penyelenggaraan turnamen yang melibatkan berbagai klub dari Maluku Utara ini disambut antusias masyarakat. Para pemuda Guraping dinilai berhasil menunjukkan kemampuan organisasi dan kepemimpinan yang kuat dalam mempersiapkan kegiatan skala besar tersebut. Ketua KONI berharap turnamen ini dapat berlangsung sukses dan terus berkembang. Sementara itu, Ketua Panitia turut menyampaikan agar para pemain yang akan bertanding saling menghormati lawan tanding, bukan menganggap sebagai musuh. Untuk harapan untuk pemain, semoga pertandingan ini adalah pertandingan untuk mencari talenta-talenta muda dan juga silakan para pemain untuk menunjukkan bakat-bakat yang terbaik untuk disalurkan di kegiatan Guraping Open Turnamen. Terus untuk supporter juga, karena ajang ini salah satunya untuk mencari galang dana untuk pembangunan masjid, maka dari itu kami harapan besar kami untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas tuh ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane? Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dan berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah.
Saudara, upacara peringatan Hari Guru Nasional di SMA Negeri 1 Manokwari berlangsung hikmat pada Selasa pagi, dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Rizaul Haq. November 2025 diperingati sebagai Hari Guru Nasional tahun 2025 sebagai momen bersejarah lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Di Kabupaten Manokwari, upacara bendera peringatan Hari Guru berlangsung di SMA Negeri 1 yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Rizaul Haq. Upacara berlangsung hikmah dihadiri Bupati Manokwari Hermus Indo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, dengan peserta upacara para kepala sekolah, perwakilan siswa TK, SD, SMP, dan SMA dengan balutan baju adat Nusantara. Dalam amanatnya, Wakil Menteri menyampaikan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menyampaikan bahwa selama 1 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Selama 1 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan para guru. Tahun 2025 tahun ini, pemerintah telah memberikan beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru-guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 untuk melanjutkan studi S1 melalui program rekognisi pembelajaran masa lampau yang jumlahnya mencapai 12.500 guru. Sebagai bentuk dukungan kepada guru di seluruh Indonesia, pemerintah juga memberikan tunjangan sertifikasi bagi guru non-aparatur sipil negara dan juga bagi guru honorer. Pemerintah juga telah memberikan berbagai pelatihan kepada guru, seperti pelatihan pendidikan profesi guru, upgrading guru konseling, bimbingan konseling untuk guru-guru non-bimbingan konseling, bimbingan konseling untuk pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan buatan, serta pelatihan kepemimpinan kepala sekolah. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta rupiah per bulan untuk guru non-ASN dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melalui pidato tertulisnya juga menyampaikan bahwa pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Namun pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik, yang mana pada tahun 2026 mendatang, pemerintah memberikan kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tidak hanya itu, namun tunjangan guru honorer juga dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000. Selain itu, tugas administratif guru juga dikurangi. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utamanya, yakni sebagai pendidik profesional, melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing, serta meningkatkan kualitas diri. Kepada para murid juga diingatkan untuk mengingatkan 5 nasihat Presiden Prabowo Subianto, yakni belajarlah yang baik, mencintai orang tua, menghormati guru, rukun dengan teman, serta mencintai tanah air dan bangsa. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Cuaca ekstrim kembali melanda wilayah Bulukumba. 3 rumah warga rusak diterjang angin puting beliung. 1 di antaranya rusak berat, sementara 2 lainnya mengalami rusak sedang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Beginilah kondisi rumah warga yang porak-poranda setelah dihantam angin puting beliung di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Bagian atap rumah di sisi kanan tampak hilang disapu angin kencang dan terlempar hingga puluhan meter melewati beberapa rumah sebelum akhirnya jatuh di tanah kosong di sisi kiri pemukiman.
Tidak hanya atap rumah yang berterbangan, sebuah mesin air juga ikut terangkat angin dan menimpa atap rumah tetangga, mengakibatkan kerusakan pada rangka dan plafon bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, warga mengaku panik karena angin datang tiba-tiba disertai suara gemuruh yang kuat. Salah satu warga terdampak, Fahrul, menuturkan insiden terjadi sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Tengah saat dirinya sedang tertidur di dalam kamar. Ia terbangun setelah mendengar suara keras lalu keluar rumah dan melihat atap serta plafon rumahnya telah rusak akibat terhempas atap dari rumah yang ada di sebelahnya. Menurutnya kerugian yang dialami mencapai 15 juta rupiah. Langsung atapnya ini dengan seng langsung jatuh ke atap rumah saya, Pak, seperti itu. Iya. Kalau Bapak saat itu di mana, Pak? Lagi di kamar, Pak. Posisi lagi tidur. Saat itu kita dengar itu tiba-tiba apa yang kita lakukan, Pak? Merasa apa, panik atau bagaimana? Kasih enak dulu perasaan, Pak, baru keluar dan sudah tetangga sudah pada ngumpul depan rumah. Makanya saya keluar langsung saya lihat atap rumah saya, Pak, sudah seperti ini sekarang kondisinya. Ya. Selain atap, apa saja yang rusak di dalam, Pak? Plafon di ruang tamu jebol dengan rangka-rangkanya di atas itu bengkok, termasuk di kamar saya juga, Pak. Ada pinggiran plafon saya sudah longgar. Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bulukumba Haris menjelaskan 4 rumah terdampak, 1 rusak berat dan 2 rusak sedang, atap yang terbang bahkan melintas hingga 30 meter. Terkait kejadian ini, masyarakat tadi melaporkan bahwa telah terjadi angin puting beliung yang mengakibatkan 3 rumah rusak, 1 rusak berat dan 2 sedang. Namun ini yang rumah pertama yang dihantam, yang rumah lantai 2, semua atapnya terbang. Malah mesin airnya ikut terbang juga. Jadi sampai merusak rumah di sekitarnya. Ini sekitar berapa meter? Ya, kurang lebih 30 meter. BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim menjelang Natal dan Tahun Baru sesuai prediksi BMKG. Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Kamis 27 November 2025. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Matua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.